Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudanggoro mengabulkan permintaan restoratif justice terhadap SK seorang ibu rumah tangga yang ketahuan mencuri uang dan perhiasan emas. Diketahui SK yang merupakan warga Dusun Sukajadi, Desa Maparah, Kecamatan Panjalu itu mencuri sejumlah uang dan perhiasan emas milik anak pada akhir November lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata SK terpaksa mencuri uang dan perhiasan milik korban untuk bertahan hidup membiayai dua anak balitanya di saat sang suami tidak memiliki pekerjaan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Priangan, Aisani Nur Aini. Silakan rekan Aisani. Baik, terima kasih. Selamat sore, Mei dan juga Tribuners. Jadi Kapolres Ciamis, AKBP Tony Prasetyo Yudanggoro itu mengabulkan permintaan restoratif justice terhadap pelaku SK berusia 30 tahun, seorang ibu rumah tangga yang saat itu terbukti mencuri sejumlah uang dan juga perhiasan emas. Diketahui SK merupakan warga Dusun Sukajadi, Desa Maparah, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, yang melakukan aksi pencurian sejumlah uang milik anak dan juga perhiasan berupa kalung, kemudian juga gelang dan cincin seberat 17 gram totalnya pada 25 November yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata SK terpaksa melakukan aksi pencuriannya tersebut karena untuk membiayai kedua anak balitanya di saat sang suami tidak memiliki pekerjaan. Dan pelaku juga sempat diamankan di kantor polisi, namun tokoh masyarakat kemudian kepala desa, kepala dusun, dan keluarga lainnya juga memohon agar perkara tersebut tidak sampai dibawa ke pengadilan, yaitu diselesaikan secara restoratif justice. Dan permohonan tersebut juga telah diketahui dan juga disetujui oleh pihak korban pencurian. Dan keputusan ini bermula dari tokoh masyarakat, kepala desa, dan juga kepala dusun yang mendorong penyelesaian kasus ini secara restoratif justice. Kata Joko Prihatin selaku Kasat Reskrim Polres Ciamis didampingi Kasih Humas Polres Ciamis Ibtu Magdalena pada Senin 4 Desember 2023. Dan pelaku baru sekali melakukan perbuatannya itu. Adapun untuk pertimbangan-pertimbangan lainnya, yang pertama, hal tersebut dilakukan oleh SK baru pertama kalinya, kemudian juga faktor yang menyebabkan ataupun yang melatar belakangi aksi pencurian tersebut adalah faktor ataupun masalah ekonomi. Dan juga Joko menjelaskan bahwa restoratif justice itu sudah diatur di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dan kita juga telah melaksanakan dengan berbagai persyaratan, katanya, yaitu diantaranya ada permohonan dari kedua belah pihak, kemudian juga hal tersebut tidak menimbulkan konflik sosial berkelanjutan, dan juga bukan perbuatan yang berulang, kemudian bukan tentang narkoba, dan juga bukan terorisme. Sebelumnya SK ataupun pelaku yang itu dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan modus pelaku memasuki rumah korban yang dalam kondisi tidak terkunci lalu mengambil sejumlah uang sebanyak 6.485.000 dan juga berupa perhiasan emas yang sudah tadi saya sebutkan, yang totalnya 17 gram. Dan setelah perkara itu diselesaikan secara restoratif justice, SK yang dari awal selalu menunduk itu akhirnya menangis sambil menyalami dan mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada Kapolres Ciamis yang telah mengabulkan permohonannya untuk diselesaikan secara restoratif justice. Sementara itu, Kepala Desa Maparah, Ahmad Yani, juga mengucapkan terima kasihnya kepada Kapolres Ciamis yang telah mengabulkan permohonan daripada pelaku dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Desa Maparah, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Ia juga berharap bahwasanya tidak terjadi lagi kasus serupa dan dia juga mengimbau kepada pelaku agar tidak pernah melakukan aksi pencuriannya lagi apapun alasannya. Demikian juga setelah itu di akhir sebelum penyelesaian perkara tersebut selesai, Kapolres berkesempatan memberikan sebuah bingkisan berupa makanan ringan dan juga minuman untuk anak pelaku yang masih berusia 2 dan 3 tahun. Demikian, Mei, yang dapat saya laporkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Sani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Maparah, Kecamatan Panjalu, Ciamis. Berikut tayangannya untuk Anda. Proses mungkin sedikit di lingkungan kami ada proses kriminalitas, tapi alhamdulillah berkat bersama
pelaku dan korban, tokoh masyarakat, tokoh agama. Hal ini terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Jami, di mana permohonan warga kami kedua belah pihak alhamdulillah ditindaklanjuti oleh beliau, serta alhamdulillah sampai saat ini kedua belah pihak sudah clear. Adapun kami sebagai kepala desa, sebagai pembina di desa kami mungkin membina untuk tindak lanjut ini jangan sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi insya Allah kami akan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.